application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Hasto yang kemarin, Senin, tanggal 10 Juni, itu diperiksa oleh KPK, ya, akhirnya. Nah, dalam pemeriksaan itu, HP dan tasnya Hasto disita. Ini menarik nih ya, nanti saya akan bahas ya. Pokoknya seru nih. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu beberapa yang ringan dan yang lucu seperti biasa sebelum kita masuk mengenai disitanya HP dan tasnya Hasto. Dan apa konsekuensi dan kelanjutan dari pemeriksaan ini, karena ini baru pemeriksaan pertama. Oke, yuk kita lihat yang ringan dan yang lucu dulu ya. Ini satu nih ya, ada cuitan dari Radio El Sinta mengenai Anies Baswedan. Anies Baswedan bilang dia merasa terhormat jika PDIP memiliki niat untuk mengusung dirinya di Pilkada Jakarta 2024 nanti. Anies menilai masih banyak parpol seperti PDIP yang merindukan. Jadi PDIP dianggap merindukan suasana Jakarta yang damai dan tenang seperti saat dipimpin dirinya selama 5 tahun kemarin. Jadi Anies sambil mempromosikan dirinya ya. Dia bilang dia yakin lah ada parpol juga yang seperti PDIP yang rindu suasana Jakarta yang damai, yang tenang ketika dia pimpin. Mantap ya. Nah, kemudian Metro TV di sini juga memberitakan hal yang berhubungan dengan Anies dan PDIP. Di sini dikatakan PDIP bakal dukung Anies di Pilgub Jakarta. Nah, seorang pengamat bilang ini salah satunya untuk membendung dominasi Jokowi. Karena PDIP takut nih Pak Jokowi akan mendominasi pilkada lagi nanti, kebanyakan daerah-daerah gubernurnya, mungkin bupatinya, kebanyakan yang ngepro sama Jokowi, bukan yang sama PDIP. Nah, oleh karena itu, di sini seorang pengamat bilang, PDI Perjuangan dinilai bakal mengusung Anies Baswedan pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Satu, untuk membendung dominasi keluarga Presiden Joko Widodo di Jakarta. Ya, nah, ada lagi selain untuk membendung keluarga presiden. Nah, apa ini? Nah, ini dia. Karena dia mau membendung dominasi keluarga Jokowi yang dikhawatirkan Kaisang misalnya. Saya bingung ya, kok kalau keluarganya Jokowi misalnya Kaisang mau maju jadi cagup apa gitu ya. Wah, itu kayaknya panas dalam gitu mereka. Oke deh. Jadi di sini dikatakan PDIP berpeluang menanggalkan ideologinya dalam Pilkada 2024. Apa maksudnya? Gini loh, ideologi PDIP orang tahu selama ini. Nasionalisme ideologinya. Jadi orang-orang yang sebut saja yang tidak cocok dengan ideologi kubu Islam garis keras seperti PKS yang selama ini mendukung Anies, dan juga ideologi Anies yang dinilai tadi garis keras, khilafah, kadrun dan lain-lain gitu ya. Sekarang sepertinya mau ditinggalkan ya, demi membendung tadi dominasi politik keluarga Jokowi. Ini kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga Senin lalu. Oke, menarik ya. Nah, di sisi lain, Gerindra ogah kawin lagi dengan PKS buntut klaim sepihak penentuan cabub Pilkada Garut. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Garut versus Dewan Pimpinan Daerah
Partai Keadilan Sejahtera Garut mulai memanas. Jadi begini loh, baru-baru ini ada berita bahwa untuk penentuan calon Bupati Garut, PKS nih ya katanya ya, mendeklarasikan mereka sepakat dengan Gerindra untuk menentukan calon bupati. Itu ditampik oleh Gerindra. Oleh karena itu kesal dia ogah kawin dengan PKS. Oke deh. Nah, ini kita mulai masuk nih ya mengenai Hasto. Ini berita kemarin sih ya, maka judulnya Hasto diperiksa hari ini. Begini keterkaitannya dalam persidangan Harun Masiku. Oh, jadi ada keterkaitan kira-kira begitu ya. Jadi, aduh. Ini Kompas ini ya, cukup detil kali ini ya. Dia bilang begini. Memang KPK memeriksa Hasto selaku saksi ya mengenai informasi baru tentang keberadaan Harun Masiku ya. Nah, meski demikian katanya menariknya nih ya. Ini dia nih, padahal sudah 4 tahun kasusnya, baru sekarang diaktifkan lagi ya. Duh, sampai bersin lagi. Udah 4 tahun sih ya, baru dibongkar lagi jadi haji gitu saya. Oke deh. Katanya sebelumnya KPK setelah memeriksa 3 saksi ya. Simon Petrus, Hugo Ganda, dan Meta de Graaf ya. Nah, ini 3 orang ini merupakan orang dekat Harun Masiku. Nah, kita tahu kan Hasto seringkali acap kali dikaitkan dengan kasus Harun Masiku. Oke. Nah, ini berdasarkan keterangan seorang terdakwa yang menyeret nama Hasto dalam persidangan beberapa tahun lalu. Nah, Kompas ini memberitakan keterkaitan Hasto dalam kasus Harun Masiku ya, yang merujuk keterangan di persidangan. Di konten-konten saya sebelumnya juga sudah saya bahas ya, berdasarkan pemberitaan Tempo, berdasarkan cuitan siapa itu, Partai Sosmed. Nah, di sini salah satunya keterkaitannya adalah mengenai uang suap yang diberikan kepada komisioner KPU waktu itu, Wahyu Setiawan, sempat dilaporkan ke Hasto. Berarti ada keterkaitan dong. Karena uang yang suap yang diberikan itu dilaporkan ke Hasto. Aduh, jadi ini dia masalahnya ya. Padahal KPK sudah menggelar operasi tangkap tangan dari 8 Januari 2020, 4 tahun lebih yang lalu ya. Nah, dalam operasi tangkap tangan ada 8 orang yang ditangkap dan 4 orang sebagai tersangka ya. Salah satunya Wahyu Setiawan yang saya sebut tadi sebagai komisioner KPU ya. Kemudian ex anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang juga bekas kader PDIP, plus 2 kader PDIP yaitu Saiful Bahri dan Harun Masiku ya, yang jadi tersangka nih 4 nih ya. Nah, tapi saat itu Harun Masiku lolos ya, yang sudah saya ceritakan juga ya, dan terdeteksi ngumpet di sekitar perguruan tinggi ilmu kepolisian. Nah, udah saya bahas lah, nggak usah saya bahas lagi ya. Nah, Harun dinyatakan menyuap Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar. Walaupun uang yang diterima Wahyu nggak sampai 1 miliar. Jadi uangnya disunat gitu ya. Waduh. Jadi uang suap itu untuk meloloskan dirinya sebagai anggota DPR ya. Padahal waktu itu dia tuh nomor urut ke-6. Nomor urut pertama adiknya Taufik Kemas. Nah, nomor kedua itu Aprilia. Bukan dia nomor 6. Tapi DPP PDI Perjuangan entah kenapa bikin surat rekomendasi mengajukan Harun Masiku yang banyak duit ini untuk menggantikan Nasaruddin Kemas. Harusnya Aprilia, Rizky Aprilia. Waduh. Iya, di sini Nasaruddin Kemas ini meraup suara waktu itu 145.000 lebih suara. Posisi kedua yaitu Rizky Aprilia mengantongi 44.000 lebih suara. Kemudian yang nomor 3
Darmadi Jufri 26.000 lebih suara, kemudian Dodi Julianto Siahaan 19.000 lebih suara, kemudian Dia Oktasari 13.000 suara lebih. Ya, tapi Harun Masiku yang urutan ke-6 yang justru diajukan oleh PDIP menggantikan Nasruddin. Aduh, capek juga jadi anggota calegnya dari PDIP ya. Padahal dia nomor 2, Rizky Aprilia yang harus diajukan, justru Harun Masiku yang nomor 6. Nah, ini dia nih ya. Mantap. Oke. Nah, dan seterusnya sudah pernah saya bahas lah, nggak usah saya ini lagi deh ya. Nah, jadi soal uang suap kepada Wahyu Setiawan itu sempat dilaporkan oleh pemberi suap itu kepada Hasto. Kata ini ya, Kompas ya, itu keterlibatannya. Mantap sekali ya. Oke deh. Kemudian apa lagi nih yang menarik sekitarnya Hasto? Nah, di sini aduh, ini dia mantap nih. Oke, kita lihat lagi nih ya. Ini ada lagi berita mengenai, nah, di Kompas juga ini kemarin ya, meskipun Kompas sudah memberitakan keterkaitan Hasto ini dengan Harun Masiku, tapi kuasa hukum dari Hasto bilang atau klaim Hasto itu tidak terlibat dalam kasus Harun Masiku. Woi, biasalah ya kan, namanya juga usaha. Oke. Apapun itu, di dalam persidangan itu ada satu hal yang pemeriksaan. Ada hal yang menarik, yaitu KPK akhirnya sita handphone dan tas Hasto dari tangan ajudan. Begini loh, ketika Hasto diperiksa, ini singkatnya dulu ya, ajudannya ada di luar, karena kan Hasto diperiksa waktu itu juga tanpa didampingi pengacara. Dia protes juga itu ya. Nah, kemudian penyidiknya bilang seakan-akan ajudan itu dipanggil oleh Hasto. Begitu masuk, handphonenya Hasto yang dititipkan ke ajudan dan tas yang dititipkan ke ajudan itu disita dari tangan ajudannya. Wih, gawat nih kalau HP dan tas yang isinya katanya ada agenda, catatan-catatan disita sama KPK. Buset, itu dari HP itu sendiri bisa digali berbagai macam informasi itu. Waduh, bisa panas dingin nih ya. Nah, di sini waduh, ini dia nih, menarik ini. Astaga. Nah, karena dia disita ya, Hasto dan tim hukumnya itu protes. Dia laporkan itu, penyitaan itu kepada Dewan Pengawasan KPK. Ya, dia tuduh itu adalah kejahatan hukum. Ya, karena di sini menurut Radio El Sinta, ajudannya yang namanya Kusnadi turut diperiksa. Ya, wah, dan barangnya Hasto yang dititip ke Kusnadi itu disita oleh KPK. Ya, mantap. Nah, dikatakan juga di RRI.co.id bahwa Hasto ini sempat berdebat dengan penyidik KPK. Salah satunya, kenapa HP gue mesti disita? Tas gue juga mesti disita. Dan dia juga keberatan karena dia waktu pemeriksaan awal ini tidak boleh didampingi oleh pengacara menurut berita ya. Mungkin di pemeriksaan berikutnya, kan ini pemeriksaan awal ya. Mungkin dari pemeriksaan berikutnya baru boleh, saya nggak tahu dah ya. Makanya dia berdebat. Waduh. Nah, oleh karena itu, mengenai penyitaan HP dan tasnya Hasto itu, KPK santai aja. Dia bilang apa? Penyitaan handphone Hasto itu plus yang tadi lah, tas itu adalah kewenangan penyidik. Ya lu boleh komplain lah tuh ke Dewan Pengawas KPK, tapi itu wewenang penyidik. Wih, mantap. Nah, ini dia namanya Budi Prasetyo, ini jubir juru bicara KPK yang baru. Sebelumnya Ali Fikri atau siapa gitu namanya. Ini jubir baru nih, ya. Nah, menariknya, MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, berpendapat soal Hasto yang diperiksa ini. Dia bilang begini,
Dari satu sisi ya, dari sisi KPK, itu ada yang ingin maju lagi jadi pimpinan KPK. Maka seakan-akan sekarang pura-pura kerja. Supaya dianggap kerja. Itu kira-kira begitu maksudnya. Kata Maki loh. Saya cuma menyampaikan. Ini dikutip oleh Kompas TV. Kemudian kata Maki juga, sepertinya Hasto itu malah seneng gitu. Lucu ya, dipanggil kayaknya tenang-tenang aja. Kenapa? Ini seperti menurut Maki ini, ketuanya Pak Bunyamin apa gitu ya, panggilan KPK itu dikapitalisasi, tanda kutip, dimanfaatkan untuk kepentingan Hasto. Kok begitu? Maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Jadi begini, seakan-akan Hasto mau nunjukin, tuh gue dipanggil sama Polda, waktu itu gue datang. Gue dipanggil sama KPK, gue datang. Gue mau menunjukkan gue adalah warga yang taat hukum. Kan KPK dibentuk oleh Ibu Mega, kira-kira begitu. Itu maksudnya dikapitalisasi. Jadi pemanggilan KPK ini oleh Maki ada dua sisi yang dia soroti. Sisi pertama, seakan-akan KPK ini sibuk kerja gitu, mau menggali lagi, menuntaskan kasus Harun Masiku. Nah, kita lihat nanti ya, apakah benar KPK itu cuman melakukan ini supaya dianggap kerja, atau mau jadi pimpinan lagi sehingga diperhitungkan gitu ya, kira-kira. Akan sampai jadi tersangka nggak nih Hasto? Kira-kira begitu katanya ya. Walaupun tidak eksplisit. Kedua, ada benarnya juga. Hasto mengkapitalisasi pemanggilan ini untuk mendongkrak namanya. Mendongkrak apa ya? Mendongkrak seakan-akan dia mau menunjukkan saya warga negara yang taat hukum. Gua nggak takut. Wih, gitu ya. Walaupun sih dari fakta-fakta yang sebelumnya ya dia dari pemberitaan ya ada keterkaitannya ya. Maka dari itu nanti kita akan lihat pemanggilan ini kan baru pemanggilan pertama ya. Akan dilanjutkan oleh pemanggilan berikutnya menurut berita, tapi belum diketahui kapan. Nah, di situ sepertinya akan berkembang lebih lanjut ya. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.